Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami membuat cerita pendek yang akan dibawakan melalui media podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zikri Saban dari Fakultas Farmasi. Nama saya Regita Ayu Pramesti dari Fakultas Farmasi. Saya Nia Puji Lestari dari Fakultas Farmasi. Saya Fazza Slabila dari Fakultas Farmasi. Saya Raffi Alfarezi Azari dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Halo, kembali lagi dengan Raffi Alfarezi Azari yang biasa dipanggil Rafli. Di sini gue akan menjadi host podcast kelompok 4. Di sini gue mengundang seseorang dan teman-temannya yang sudah gue kulik tuntas dan gue baca cerita pendeknya. Tanpa lama-lama, kita panggil aja Regita Ayu dan teman-temannya. Halo, boleh perkenalkan diri dulu biar para penonton dan pendengar bisa tahu siapa sih yang membuat cerita pendek yang keren abis ini. Perkenalkan, nama saya Nia Puji Lestari dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Regita Ayu Pramesti dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, saya Fazza Salsabila dari Fakultas Farmasi. Halo semuanya, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Ahmad Zikri Saban dari Fakultas Farmasi. Langsung aja gak sih kita dengarkan cerita kalian? Boleh dong langsung aja dari kalian ceritain cerita pendek yang kalian buat. Perkenalkan, nama saya Nia Puji Lestari dari Fakultas Farmasi. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita pendek yang berjudul Tawa di Balik Duka. Jadi ceritanya ini, di sebuah desa tepat di kota Bandung hidup seorang gadis cantik yang bernama Karina. Sejak kecil ia sudah tidak memiliki kedua orang tua. Karina hanya tinggal bersama kakek dan neneknya saja. Karina adalah gadis yang memiliki banyak prestasi, mulai dari akademik hingga non-akademik. Dari hasil prestasinya, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah menengah atas di salah satu SMA favorit di Bandung. Pada saat Karina di sekolah, ia menjadi siswi yang sangat aktif dalam berorganisasi hingga mewakilkan sekolahnya untuk lomba cerdas cermat antar provinsi. Dari lomba tersebut, ia mendapatkan juara 2. Tetapi banyak yang tidak mau berteman dengan Karina. Karina hanya memiliki satu teman saja yang bernama Anissa. Salah satu teman kelasnya Karina yang bernama Ocha seringkali mengejek Karina. Anissa selalu membela Karina karena ia tidak mau temannya disakiti. Karina anak yang suka tolong-menolong dalam segala hal. Ia pun suka membantu Ocha ketika sedang dalam kesusahan. Namun, Ocha tetap saja mengejek Karina. Tidak pernah Karina memiliki pikiran untuk membalas perbuatan Ocha yang suka mengejek dan usil padanya. Setiap kali Karina diejek oleh Ocha, ia hanya diam dan tersenyum. Tetapi Anissa sangat geram dengan sikap Ocha yang tidak tahu terima kasih. Hingga pada suatu sore saat Ocha hendak pulang ke rumah, ia tertabrak oleh motor hingga tidak sadarkan diri. Pada saat itu hanya ada Karina saja yang sedang menunggu angkutan umum di halte. Melihat hal tersebut, Karina langsung menolong Ocha dan membawanya ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan secepatnya. Ocha pun terbangun dari pingsan, lalu ia sadar kalau dirinya sedang berada di rumah sakit dan disitulah sudah ada kedua orang tuanya. Namun Karina sudah pulang dan Ocha tidak mengetahuinya bahwa Karina lah yang membawanya ke rumah sakit tersebut. Singkat cerita, kedua orang tua Ocha pun memberitahu kepadanya bahwa Karina lah yang telah menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Ia pun merasa bersalah karena telah mengejek dan berbuat usil padanya. Karina dan Anissa menjenguk Ocha yang saat ini masih dirawat. Saat Karina tiba, Ocha pun langsung meminta maaf atas perbuatannya yang selama ini telah ia perbuat kepada Karina. Karina telah memaafkannya dari sebelum Ocha meminta maaf. Mereka bertiga pun saling bermaaf-maafan, hingga akhirnya mereka bertiga pun berbaikan dan menjadi teman. Oke Regita, jadi setelah gue dengar cerita pendek yang kalian buat, ada gak sih satu orang dari kalian yang bisa memberikan pesan moral terhadap cerita pendek ini buat para penonton yang mendengarkan podcast ini? Boleh dari kalian salah satu?
Perkenalkan, saya Faza Salsabila dari Fakultas Farmasi. Menurut saya, cerita yang dibaca Regita dan Nia bisa mengajarkan bahwa tawa atau kebahagiaan yang tampak belum tentu mencerminkan kondisi batin seseorang. Oleh karena itu, kita harus lebih peka terhadap perasaan orang lain dan tidak hanya terburu-buru untuk menyimpulkan keadaan seseorang hanya dari apa yang kita lihat. Oke, jadi setelah gue dengerin pesan moralnya itu sangat dapet ya untuk diberikan kepada penonton juga, untuk kalian resapi juga. Jadi gue mau nanya terakhir nih, ada nggak sih kesan selama lu membuat cerita pendek ini yang dibuat oleh Nia, Regita Ayu, Faza Salsabila, dan Zikri Syahban? Kayak kesannya gimana sih selama lu membuat ini? Oke, boleh saya aja yang memberikan kesan untuk cerita ini. Jadi kesan dari cerita ini itu mengajarkan banyak nilai moral seperti kebaikan tanpa pamrih, kesabaran, pengampunan, dan pentingnya memiliki hati yang besar. Ending yang bahagia dengan ketiga karakter menjadi teman baik, menyampaikan pesan bahwa persahabatan dan perdamaian bisa diraih meskipun ada konflik sebelumnya. Dan mungkin itu saja kesan yang saya dapat berikan dari cerita yang kami buat. Oke semuanya, terima kasih semuanya yang udah menceritakan cerita pendek kalian ini kepada penonton-penonton. Semoga di lain hari kita bisa bertemu lagi dan masuk ke podcast ini lagi. Terima kasih. Dari kelompok 4, see you next podcast.